البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah yang disyarah oleh Syekh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar akhlak-akhlak yang mulia di dalam agama Islam. Yang terakhir kita ambil kemarin halaman 277, perhatikan baik-baik. Termasuk akhlak yang mulia dalam agama Islam, kata beliau, wa min tawqiril kabir tawqiru al-alim li'annahu bi'ilmihi wa fadlihi istahaqqa at-tawqir wal ihtiram. Termasuk memuliakan orang yang tua adalah memuliakan orang yang berilmu, tua tapi berilmu, dimuliakan. Kenapa? Dikarenakan dengan ilmunya dan keutamaannya berhak untuk dihormati dan dimuliakan. Dan sudah kami jelaskan bahwasanya ukuran seorang alim sebenarnya bukan masalah usia, tapi mapannya dia dalam ilmu Al-Quran was sunnah dan amalannya serta prakteknya. Oleh karena itu sampai-sampai para ulama mengungkapkan dengan ungkapan yang semakna barakallahu fikum, al-alimu alimun wa in kana min sighar sin wal jahilu jahilun wa in kana min kibar sin. Artinya apa? Orang yang berilmu itu tetap dikatakan alim, berilmu walaupun dia usianya muda. Dan orang yang bodoh tetap dikatakan bodoh walaupun usianya tua. Karena patokannya, ukurannya bukan masalah usia ya, tapi masalah ilmu yang dia miliki. Kemudian setelah itu amalan yang dia amalkan, praktek yang dia lakukan di dalam ilmu yang dia miliki tersebut. Sampai-sampai disebutkan orang yang berilmu sangat jauh perbedaannya dengan orang yang tidak berilmu. Mulai dari Al-Quran, perkataan para ulama, di antaranya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentunya tidak sama. Kemudian juga perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun?" Apakah sama orang yang beriman yaitu berilmu dengan orang fasik, orang yang bodoh yang jauh dari ilmu? La yastawun, enggak sama. Kemudian apa? Sampai-sampai disebutkan dalam pantun mengenai perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. In sa'iltin nasa 'anna wa 'anhum falaysa sawa'an 'alimun wa jahul. Jika engkau bertanya kepadaku tentang diriku dan tentang mereka, maka enggak sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Sampai-sampai Al-Imam Abdullah bin Mu'taz, Al-Imam Abdullah Ibn Mu'taz rahimahullah disebutkan dalam kitab Adabud Dunya wad Din atau kitab yang lainnya, beliau mengatakan al-alimu ya'rifu al-jahil li'annahu kana jahilan wal jahilu la ya'rifu al-alim li'annahu lam yakun 'aliman. Ini sebagai motivasi buat kita semuanya ya. Al-Imam Abdullah Ibn Mu'taz rahimahullah beliau mengatakan al-alimu ya'riful jahil. Orang yang berilmu tahu kadarnya orang yang bodoh. Kenapa? Li'annahu kana jahilan. Karena orang yang berilmu ini dulu pernah menjadi orang bodoh, sehingga tahu dia kadarnya. Faham ya? Wal jahilu la ya'riful alim. Sedangkan orang yang bodoh dia enggak tahu kadarnya orang yang berilmu.
Kenapa? Li'annahu lam yakun 'aliman, karena dia belum pernah menjadi orang yang berilmu. Faham ya? Nah, jadi perbedaannya sangat jauh antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dan sumber terangkat derajatnya, diangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di antara sebabnya apa? Ilmu. Ayat yang sering terulang-ulang dan sering antum dengar, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya salah seorang di antara kalian yang berilmu dan yang beriman. Menunjukkan bahwasannya barakallahu fikum hafizakumullah, ilmu merupakan karunia yang sangat besar yang Allah taala berikan kepada hamba-hambanya yang Allah taala kehendaki. Bahkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang Allah taala kisahkan dalam Al-Qur'anul Karim meminta tambahan apa? Ilmu. Rabbi zidni ilman. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Bukan harta wala kedudukan wala tahta wala yang lainnya. Tapi apa? Ilmu. Karena dengan adanya ilmu akan lahir apa kemarin? Keyakinan. Orang yakin, tenang karena ada ilmu. Sedangkan orang bimbang, ragu, tidak yakin, tidak tenang karena masih ada penyakit kebodohan pada dirinya. Apa yang disebutkan sebagian para ulama mengenai hal tersebut? Al-ilmu bidayatu al-yaqin, kama annal jahla bidayatu asyak. Al-ilmu bidayatul yaqin, kama annal jahla bidayatus syak. Ilmu itu awal permulaan daripada keyakinan. Orang yakin, tenang ibadahnya, tenang aktivitas bisnis dan yang semisalnya sesuai dengan syariat, sebabnya karena ilmu. Sedangkan apa? Kama annal jahla bidayatu asyak, sebagaimana awal permulaan bimbang ragu sebabnya karena kebodohan. Orang biasanya ragu, bimbang, ini bagaimana ini ya? Benar atau keliru? Ana bingung ini. Sebabnya karena tidak adanya ilmu tadi itu. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu disebutkan di sini, kita memuliakan, menghormati orang yang lebih tua dan lebih besar. Itu diantaranya apa? Menghormati, memuliakan orang yang usianya tua dan sekaligus berilmu. Berikutnya, wa qalu was-sighar. Kemudian hendaknya termasuk adab yang mulia, orang yang tua menyayangi anak kecil. Menyayangi anak kecil ini bagaimana barakallahu fikum? Apakah setiap ketemu langsung dicium atau dirangkul atau diajak bermain-main atau bagaimana? Kita lihat barakallahu fikum, rahmatus saghir wal ihsan ilaih min adabil Islam. Menyayangi anak kecil dan berbuat baik kepadanya termasuk adab-adab agama Islam. Apa di antaranya? Di antara bentuk sayangnya orang tua kepada anaknya atau orang yang tua atau orang besar sayang kepada anak yang lebih kecil misalkan. Nah barakallahu fikum, di antaranya mengajarkan kepadanya ilmu yang syar'i. Ilmu Al-Qur'an, ilmu As-Sunnah, ilmu kebaikan. Contohnya apa? Rasulullah SAW suatu ketika mengajarkan kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Posisi beliau masih kecil waktu itu. Digelari ya ghulam kan? Ghulam kecil, anak kecil. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Rasulullah SAW beliau mengajarkan ilmu yang sangat bermanfaat pada anak kecil, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Paham ya? Wahai seorang anak, aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah agama Allah, niscaya Allah Ta'ala akan menjagamu. Jagalah agama Allah, niscaya engkau akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Apabila kamu minta, mintalah kepada Allah, dan apabila minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suatu ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu melihat Rasulullah qiyamul lail, salat malam. Paham ya? Kondisi salat malam, tahu sendiri hukumnya sunnah muakkadah kan? Tapi beliau ingin mencontoh bagaimana salatnya Rasulullah SAW. Suatu ketika, beliau salat Rasulullah SAW, kemudian Abdullah bin Abbas ingin menjadi makmum. Ternyata beliau keliru berdirinya. Seharusnya kalau salat dua orang, barakallahu fikum, makmum sama imamnya sejajar. Saat itu Abdullah bin Abbas keliru. Beliau berdiri di sebelah apa? Barakallahu fikum,
di sebelah kirinya Rasulullah SAW, ya kan? Akhirnya sama Rasulullah SAW diubah, paham ya? Dibalik agar beliau berdiri di sebelah kanannya. Nah, termasuk ajaran yang mulia juga. Kemudian dalil yang lain, dalilnya hadisnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma mengenai pendidikan anak semenjak usia berapa? 7 tahun sudah disuruh sholat 7 tahun, enggak menunggu dewasa dulu. 7 tahun langsung disuruh untuk sholat. Muru auladakum bis shalat wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika usia 7 tahun. Bayangkan 7 tahun belum dewasa. Bahkan mungkin sebagian mereka belum mumayyiz. Paham ya? Tapi barakallahu fikum diperintahkan di situ dalam rangka untuk apa? Mengajarkan biar terbiasa melakukan perkara yang wajib. Nah, kemudian apa kata Rasulullah SAW? Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Dan pukullah anak tersebut ketika usia 10 tahun. Kalau enggak mau salat boleh dipukul. Pukulan yang mendidik. Pukulan yang mendidik yang tidak menyakitkan. Nah, barakallahu fikum wa fariqu bainahum fil madhaji'. Dan pisahkanlah mereka di ranjang-ranjang mereka. Dikasih pembatas, semisal kalau udah usia 10 tahun. Nah, barakallahu fikum menunjukkan bahwasanya apa? Termasuk sayangnya. Nah, barakallahu fikum orang tua atau orang yang lebih tua usianya kepada anak kecil adalah menasihati. Menasihati, mendidik, membimbing kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Karena apa? Termasuk kenikmatan tersendiri kalau anak kecil mulai di masa mudanya, masa kecilnya tumbuh senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk salah satu 7 orang yang akan mendapatkan apa? Naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya siapa? Wasyabun nasha'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita lihat lagi. Qala alaihi salatu wassalam laisa minna man lam yarham saghirana wa la ya'rif haqqa kabirina. Itu tambahannya biasanya sambungannya gitu ya. Sebagaimana yang di atas itu dengan lafaz yang berbeda sedikit. Bukan termasuk bagian dari kami orang yang tidak mau menyayangi anak kecil dan tidak mengetahui hak orang yang besar. Jadi yang besar menyayangi anak kecil, yang kecil mengetahui hak-haknya. Sebagaimana sudah kita lewati kemarinnya, kalau manggil dengan orang yang lebih besar ya menghormati. Paham ya? Kalau orang Arab biasanya mereka kalaupun manggil tidak dengan al-akh atau semisalnya dengan kunyah mereka. Abu Fulan, Abu Alan, ya Aba Muhammad, ya Aba Fulan, ya Aba Zaid. Paham ya? Ya Aba Umair. Seperti itu. Nah, termasuk memuliakan. Berbeda halnya kalau manggil nama. Kalau anak kecil manggil orang yang lebih tua, lebih besar, manggil nama itu kurang sopan sebenarnya. Paham ya? Jadi dikasih semacam ajaran biar beradab, dikasih barakallahu fikum bimbingan yang tepat bagaimana dengan orang yang lebih besar. Hatta walaupun kembali ke uruf, ke tradisi, kalau orang Jawa taruhlah manggilnya mungkin Mas gitu ya. Kalau orang luar Jawa Bang atau yang semisalnya, intinya ada penghormatan di situ, bukan untuk apa? Melebihkan bukan, tapi hanya untuk apa? Barakallahu fikum terbedakan. Terbedakan dan ada unsur sopan santun di situ. Nah, sebagaimana sudah kita lewati pembahasannya kemarin. Wa kana alaihi salatu wassalam yahnu 'ala as-saghir wa yulatifuhu wa yula'ibuhu. Masyaallah. Dahulu Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau mendekat kepada anak kecil dan berlemah lembut kepadanya serta mengajak canda atau bermain-main dengannya. Nah, tapi anak kecil yang usianya seberapa, kalau udah besar ya bukan anak kecil lagi. Paham ya? Ini anak kecil yang usianya masih memang layak untuk kita ajak bermain-main, kemudian dicandain, paham ya? Tapi kalau sudah 12 tahun, 13 tahun, 11 tahun itu bukan anak kecil yang untuk diajak main-main lagi. Paham ya? Diajarkan kepada mereka agar semakin tumbuh dewasa. Tapi kalau anak-anak kecil yang ya usianya 3 tahun, 3 tahun setengah, 4 tahun, memang mereka seringnya barakallahu fikum senang kalau diajak bermain-main, candain atau yang semisalnya. Kita lihat sini biar tambah jelas. Waqad hamala binti Umamah, dan sungguh Rasulullah SAW suatu ketika pernah menggendong
menggendong 6 putrinya, yaitu Umamah. Nah, barakallahu fikum, wa huwa fis shalah, waktu itu dalam kondisi beliau salat digendong. Nah, barakallahu fikum, nah beliau menggendong apa? Cucunya. Wala abal Hasan Husain, dan beliau juga pernah mengajak main-main Hasan dan Husain. Wa kana yaqul, dan waktu itu Rasulullah pernah mengatakan kepada siapa? Li Abi Umair. Nah, barakallahu fikum. Abi Umar ini anaknya siapa ini? Putranya Pak Abu Talha ya? Ya kan? Ayo, nah, barakallahu fikum. Disebutkan sini saudaranya Anas bin Malik. Ayo, nah. Wa kana yaqulu Abi Umair, akhi Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Waktu itu pernah berkata kepada Abu Umair, saudaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhum, "Ya Abu Umair, ma fa'ala Nughair?" Canda di sini. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Nughair itu burung kecil. Paham ya? Seekor burung kecil yang waktu itu mati kemudian dipakai untuk main-main. Akhirnya Rasulullah tanda, apa yang dilakukan oleh Nughair? Paham ya? Maksudnya, nah barakallahu fikum, mencandain anak kecil tadi itu. Artinya di sini Rasulullah mengajak apa? Mengajak bermain-main atau bercanda dengan Abu Umair. Ya Abu Umair, ma fa'ala Nughair? Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecil tersebut? Wan Nughair ta'irun. Ya kan? Nughair itu adalah seekor burung. Qad mata, yang waktu itu mati, kana yal'ab bihi sabi, yang waktu itu sama anak kecil dimainkan. Paham ya? Nah, burung tersebut dimainkan. Faqala lahu dzalik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mazihan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anak kecil tersebut dalam rangka apa? Mengajak canda. Jadi bercanda tidak ada larangan. Bercanda tidak ada apa? Pengharaman. Cuman jangan melebihi kadarnya. Jangan melebihi kadarnya, jangan melebihi batasannya. Apalagi banyak tertawa, nah itu juga termasuk apa? Perkara yang dilarang. Banyak tertawa, terbahak-bahak, sampai terkadang terkencing-kencing misalkan, banyak tertawanya itu ya. Itu perkara yang diharamkan. Sampai-sampai Rasulullah SAW beliau mengatakan la tuksirud dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Paham ya? Jangan kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa memadamkan, mematikan hati. Paham ya? Lalai dari berzikir, lalai dari mengingat Allah Ta'ala. Seperti itu. Jadi untuk masalah canda, tertawa itu enggak ada larangan, asalkan jangan berlebihan. Wa kana as-sabi rubbama bakali dzikri ta'ir. Fayadhak sallallahu alaihi wasallam badzalik ghayatul lutfi wa makarimul akhlaq, masyaallah. Dan saat itu anak kecil tersebut menangis ketika apa? Burung kecilnya mati tadi. Ngewanan, karena mengingat burung kecil yang barakallahu fikum lucu atau yang dimainkan tadi kok ternyata mati gitu. Mungkin saja anak kecil tersebut nangis, akhirnya dihibur oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah pun tertawa. Kata beliau, ini merupakan puncak kelembutan dan juga akhlak yang mulia. Sebagaimana kita lewati, termasuk bentuk kesempurnaan diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai apa? Rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat, kasih sayang terhadap alam semesta. Kemudian juga perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kita ambil satu lagi. Kata beliau berikutnya, wa tahni'ah bil maulud minal adabil islamiyah, masyaallah. Memberikan apa? Tahni'ah itu ucapan selamat. Memberikan ucapan selamat kepada orang yang dilahirkan padanya anak. Paham ya? Misalkan ada keluarga yang habis dikasih kabar gembira, dilahirkan seorang anak laki-laki maupun anak perempuan. Nah, kita ngasih kabar, memberikan apa? Memberikan ucapan selamat. Itu termasuk adab juga. Ucapan selamat nanti macam-macam bentuknya. Paham ya? Kalaupun mau ringkasnya didoakan keberkahan. Barakallahu lak misalkan. Wa barakallahu fi ibnik wa fi ibnatik. Boleh juga. Atau dengan lafaz yang nanti disebutkan di dalam as-sunnah, lafaz doa mendoakan orang yang apa? Yang dikasih kabar gembira dengan lahirnya anak. Nah, barakallahu fiikum, laki-laki maupun anak perempuan. Paham ya? Itu termasuk adab, termasuk akhlak yang mulia dalam agama Islam. Tahniah, memberikan apa?
Nah, barakallahu fikum ucapan selamat. Wa tahniyah bil maulud, dan memberikan ucapan selamat kepada orang yang dilahirkan padanya anak. Minal adabil islamiyyah, termasuk adab-adab agama Islam, li annaha tadkhulus surur 'alal muslim, dikarenakan ucapan tahniah tadi, apa tahniah, ucapan selamat tadi itu bisa memasukkan rasa senang kepada orang muslim. Orang muslim didoakan senang, semoga anakmu diberkahi, semoga kamu mendapatkan kebaikannya, senang. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u lil maulud bil khair wal barakah, ya kan? Ini kalau umum seperti ini. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada orang yang dilahirkan padanya seorang anak bil khair, dengan kebaikan wal barakah, dan keberkahan. Jadi kalau misalkan antum doakan dengan umum, barakallahu fik wa fi waladik wa fi ahlik wa malik, boleh juga. Paham ya? Semoga Allah Taala berkahi dirimu, anakmu, keluargamu, hartamu, itu boleh, umum berarti. Tapi nanti dengan lafaz-lafaz yang disebutkan dalam as-sunnah ada juga. Paham ya? Burikalak misalkan, kemudian apa? Nah, al-mauhub ila akhirih, nanti ada lafaz tersendiri. Paham ya? Ruzikta birrah adalah lafaz tersendiri nanti. Nah, cuman kalau mau didoakan dengan lafaz umum, dengan keberkahan, doa keberkahan atau yang semisalnya boleh. Ayo, kita lihat sini. Kama warada fi sahih Muslim wa warada, sebagaimana telah datang dalam Sahih Muslim dan datang pula anil Hasan al-Basri annahu 'allama rajulan at-tahni'a faqal, ini ya. Dan juga datang dari asar Hasan al-Basri bahwasanya beliau mengajarkan orang lain untuk apa? Waktu itu mengajarkan salah seorang tahni'ah, ucapan selamat, faqal qul burikalaka. Ini yang masyhur ma'ruf ini ya. Burikalak fil mauhub wa syakartal wahib wa balagha rusydah wa ruzqta birrah. Ini yang ma'ruf ini ya. Nanti ada satu lagi. Yang ma'ruf ini sering diucapkan, burikalak fil mauhub. Fil mauhub itu berarti kan anaknya tersebut. Lam ya wa syakatal wahib wa balagha rusydah wa ruzqta birrah. Artinya semoga engkau diberkahi terhadap apa? Terhadap anak yang telah dikaruniakan kepadamu. Wa syakatal wahib, dan semoga engkau bersyukur kepada zat yang memberikan karunia tersebut, Allah Ta'ala maksudnya. Wa balagha rusydah, dan semoga anak tersebut mencapai dewasa. Wa ruzqta birrah, dan semoga engkau diberikan rezeki atau karunia berupa kebaikannya. Paham ya? Ini termasuk doa yang masyhur yang sering antum dengar itu ya, burikalak fil mauhub wa syakatal wahib wa balagha rusydah wa ruzqta birrah wa ruzqta birrah. Wa fi riwayatin qal, dalam riwayat yang lain, nah ini yang juga sering diucapkan dalam riwayat yang lain, qul, ucapkanlah, ja'alallahu mubarakan alaik wa ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendek juga. Ja'alahullah mubarakan alaik wa ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga doanya juga. Yang pertama boleh, yang kedua boleh. Ja'alahullahu mubarakan alaik wa ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala menjadikan anak tersebut diberkahi untukmu dan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tabrani bi sanadin hasan. Kesimpulannya, memberikan apa? Ucapan selamat kepada orang yang dikaruniai padanya anak. Nah, barakallahu, dilahirkan padanya seorang anak, itu termasuk perkara yang dianjurkan. Perkara yang dianjurkan dengan doa yang umum maupun doa yang diajarkan sebagian apa? Barakallahu fikum, yang diucapkan sebagian para tabi'in tadi itu, di antaranya asar dari Hasan al-Basri rahimahullah dan juga yang lainnya. Qala al-Imam Nawawi yustahabbu tahni'atul maulud lah. Imam Nawawi berkata, disunnahkan memberikan ucapan selamat kepada orang yang dilahirkan padanya anak. Qala ashabuna, kalau Imam Nawawi mengatakan ashabuna, berarti siapa? Kalau Imam Nawawi mengatakan qala ashabuna, Syafi'iyah. Paham ya? Jadi Imam Nawawi seringnya menukilkan kalau dalam syarah Sahih Muslim atau yang semisalnya, qala ashabuna, berkata para sahabat kami, itu maksudnya Syafi'iyah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat di sini. Wa istahabbu an yuhanni'a kama ja'a anil Husain radhiyallahu anhu, dan disunnahkan untuk apa? Mengucapkan ucapan selamat sebagaimana datang dari Husain radhiyallahu anhu, annahu 'allama insanan at-tahni'ah. Kalau di sini Husain, kalau di sini tadi Hasan al-Basri ya. Ya, na'am. Lafadznya beda sedikit, cuman mirip, artinya juga sama. Qala qul barakallahu lak
fil mauhub lak. Ini juga masyhur ini ya. Barakallahu lak fil mauhubi lak wa syakartal wahib wa balagha ashuddahu wa ruziqta birrah. Ini. Barakallahu lak fil mauhubi lak wa syakartal wahib wa balagha ashuddahu wa ruziqta birrah. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepadamu terhadap anak yang dikaruniakan kepadamu, dan engkau bersyukur kepada Zat yang memberikan karunia, itu Allah Ta'ala, dan semoga mencapai dewasa, maksudnya anak tersebut, wa ruziqta birrah, dan engkau semoga diberikan rezeki, mendapatkan kebaikannya. Wa istahabbu an yarudda 'alal muhanni, itu keliru itu ya, itu manhi itu keliru, tulisannya yang benar muhanni atau muhanna. Itu keliru itu ya. Haknya nunnya terbalik itu. Yang punya kitab perhatikan keliru, yang tepat nun sama haknya dibalik, muhanna. Paham ya? Di akhirnya ada hamzahnya. Wa istahabbu an yarudda 'alal muhanna fayaqul, dan orang yang doakan, tadi kan mendoakan barakallahu lak fil mauhub lak wa syakatal wahib, ya kan? Wa balagha ashuddahu wa ruziqta birrah, itu kita ucapkan pada orang yang mendapatkan apa? Karunia anak tadi itu. Nah, orang yang didoakan jawabnya bagaimana ini? Sekarang orang yang didoakan balasnya bagaimana itu? Dan disunnahkan bagi orang yang didoakan untuk membalas dan mengatakan wa fayaqul barakallahu lak wa baraka alaik wa jazakallahu khaira. Masyaallah. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jazakallahu khaira. Aw razaqaka mislahu wa ajzalallahu thawabak wa nahwa hadza. Masyaallah. Jadi simpelnya ya sama-sama didoakan, hampir mirip, cuman doanya keberkahan dan juga agar dibalas kebaikan yang lebih. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jazakallahu khairan. Cukup. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jazakallahu khairan. Ini balasan bagi orang yang didoakan tadi. Paham ya? Kalau mendoakan jelas tadi ya. Nah, mau pakai yang pertama atau kedua boleh. Ja'alallahu barakan alaik wa ala ummati Muhammad boleh. Itu pakai, itu mendoakan untuk orang lain tadi itu. Atau yang tadi itu barakallahu lak fil mauhubi lak wa syakatal wahib wa balagha ashuddah wa rizqta birrah. Kemudian orang yang didoakan ini jawabnya bagaimana? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jazakallahu khairan. Paham ya? Semoga Allah telah berkahi dirimu dan memberikan keberkahan kepadamu, dan semoga Allah telah balas kepadamu dengan kebaikan yang lebih, dan semoga Allah telah memberikan rezeki kepadamu yang semisalnya, dan semoga Allah telah melipat gandakan pahalamu. Masya Allah. Jadi ucapan jazakallahu khairan telah datang sendiri ya dalam hadis siapa itu? Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga yang lainnya juga, bahwasanya apa kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, man suni'a ilaihi ma'rufan faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana. Artinya apa? Barang siapa yang diperlakukan padanya suatu kebaikan, dikasih kebaikan, kemudian dia mengucapkan pada orang yang berbuat baik tadi itu jazakallahu khairan, maka sungguh dia telah membalas dengan apa? Balas yang lebih. Ya, antum atau kita dikasih kebaikan orang lain, mungkin makanan, nasihat atau arahan, kemudian kita ucapkan jazakallahu khairan. Nah, ucapan jazakallahu khairan ini adalah ucapan balasan yang lebih. Karena artinya apa sih? Jazakallahu khairan itu semoga Allah Ta'ala membalasi kepadamu kebaikan atau bahkan lebih baik gitu loh. Paham ya? Nah, karena yang bisa memberikan balasan lebih baik hanya Allah Ta'ala. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi termasuk adab yang mulia, kalau dikasih sesuatu ya jangan diam aja. Jazakallahu khairan, Allah barik fiik. Atau dengan lafaz yang lain pakai fi'il mudhari' juga boleh. Allah yujzika khaira. Atau dipakai mughair sighah juzita khaira, enggak masalah. Paham ya, intinya maknanya sama. Tapi kalau sesuai dengan lafaz hadis jazakallahu khaira. Jazakallahu khaira, kalau jama' ya jazakumullahu khaira. Untuk balasannya bagaimana balasannya? Kalau mau simpel dan ringkas wa iyyakum atau wa iyyak. Tapi kalau dibalas dengan misalnya wa anta jazakallahu khaira, wa antum jazakumullahu khaira. Paham ya? Wa na'am barakallahu fiikum. Itu yang kita ambil pada kesempatan siang hari ini. Adapun yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.